Al-Qudus dan Ruh Al-Muhammadiyah. Anda mungkin pernah bertanya-tanya, mengapa wajah Rasulullah Muhammad tidak bisa atau tidak boleh digambar? Alasan yang muncul kadang karena pada saat itu belum ada fotografi, sehingga gambarnya tidak mungkin tepat. Kalau hanya ini alasannya, jelas kurang tepat. Karena pada masa nabi-nabi yang lain juga belum ada teknik foto dan tidak dipermasalahkan gambar-gambar para nabi dan wali yang ada. Kalau kita melihat banyak kitab dan buku yang ada, penggambaran Allah dan Nabi Muhammad diilustrasikan dengan cahaya yang terang menderang. Inspirasi dari ilustrasi cahaya tersebut sebenarnya berasal dari Quran surat Al-Nur tentang nur ilahi. Sementara Muhammad adalah personalisasi di dunia dari nur tersebut. Maka dalam hal sosok Muhammad yang harus lebih diperhatikan bukan person historisnya, akan tetapi esensinya dalam bentuk substansi Nur Muhammad. Cahaya pilihan dalam bentuk manusia yang terpuji atau sempurna, karena justru dengan Nur Muhammad itulah maka person historis Nabi Muhammad bermakrifat secara musyahadah dan mata telanjang. Dan dengan cahaya makrifat Nabi Muhammad, maka seluruh makhluk dapat mengenali. Melalui keutamaannya yang mengungguli seluruh makhluk, mereka memberikan pengakuan. Jelas, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Nur Muhammad merupakan ciptaan pertama dan utama Allah yang diciptakan dari nur Allah atau esensinya sendiri, atau memang cahaya khusus yang dikaruniakan Allah sendiri untuk merujuk pada keutamaan dan kemuliaannya sebagai prototipe Al-Insan Al-Kamil. Dalam kaitan bahwa Nabi Muhammad hakikatnya bukan sosok historis yang harus dirujuk, maka Asma Muhammad bukanlah nama asal dari Rasulullah yang agung ini. Muhammad adalah nama dunianya, di mana-mana aslinya sejak kecil adalah Ahmad, sosok yang penuh dengan keterpujian. Sementara secara spiritual dan dalam posisinya terhadap Allah, Rasulullah mengemukakan tentang dirinya sendiri bahwa Ana Ahmadun bila mim, aku adalah Ahmad tanpa huruf mim. Artinya adalah dirinya tidak lain penyandang nama Ahad. Dia adalah pengejawantahan dari Yang Esa. Inilah yang juga disebut sebagai Ruh Al-Quds, Ruh Suci, untuk meneruskan penzohiran yang paling sempurna dalam peringkat alam lahut. Disinilah rahasia dari menyatunya syahadat Rasul ke dalam syahadat Tauhid. Dan inilah jawaban mengapa sejak Adam menghuni surga, di gerbangnya sudah terdapat tulisan syahadat Rasul ini. Ya, Nur Muhammad selalu menyertai ruh dari semua jiwa yang akan dan pernah ada di alam semesta ini. Ini pula kunci rahasia mengapa semua nabi yang pernah ada memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Muhammad SAW. Nur Muhammad dalam Sufisme Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut juga dengan sebutan Ruh Muhammad yang diciptakan dari cahaya ketuhanan, Nurun ala Nurin. Ruh Muhammad merupakan realitas gaib yang menjadi inti segala penciptaan. Oleh karenanya, kadang ia disebut dengan Nur, Ruh, Kalam, terciptanya dari perkataan kun dan akal, God spot atau titik Tuhan dalam akal kecil manusia. Ia merupakan realitas yang memiliki banyak nama menurut fungsi dan dari sudut mana kita memandang. Dalam sistem Syekh Siti Jenar, karena bersifat ruh, maka esensi itu terpendam di kedalaman rohani semua manusia yang bisa diaktifkan
setiap saat, sehingga setiap manusia hakikatnya adalah Muhammad dan Ahmadun bila mim al-ahad. Realitas batin seperti inilah yang diberikan kepada orang-orang sufi sebagai hakikat al-Muhammadiyah. Jika disebut dengan nur atau cahaya, karena ia memang bebas dan bersih dari segala kegelapan karena adanya cahaya tersebut. Realitas ini dalam fungsi di dunia tampak pada gelarnya sebagai akal semesta, karena pengetahuannya tentang segala sesuatu. Ia mendapat gelar kalam, karena dari pengetahuannya dalam akal semesta, ia menyebarkan ilmu dan hikmah dan menzohirkan ilmu dalam bentuk huruf dan perkataan. Ia disebut ruh karena menjadi esensi kehidupan dan memunculkan yang hidup. Menurut Al-Jailani dan Syekh Siti Jenar, Muhammad adalah nama bagi insan dalam alam gaib, di mana ruh berkumpul yang menjadi sumber dan asal segala sesuatu. Disinilah letak dari logika bahwa Allah menciptakan alam karena akan menciptakan person Muhammad untuk keperluan alam itu. Dari kelahiran Nur Muhammad inilah kemudian diikuti oleh penciptaan makhluk-makhluk yang lain serta arsinya. Dalam pengejawantahannya, menurut Al-Jailani, Allah kemudian menurunkan nur dari tempat asal kejadiannya, yaitu alam lahut ke alam asma Allah, yaitu suatu alam penciptaan sifat-sifat Allah dan alam akal ruh semesta. Kemudian diturunkan ke alam malakut untuk dipakaikan busana kemalaikatan, lalu diturunkan kembali ke alam ajsam yang terjadi dari unsur api, air, udara, dan tanah. Disitulah roh diberi bentuk jasmania beserta nafsu-nafsunya. Setelah roh mengalami badanisasi itulah ia mulai kehilangan nur, lupa akan asal serta perjanjian azalinya dengan Allah. Namun Allah juga tetap memberikan bekal untuknya kembali dalam bentuk mata hati atau basiroh yang menjadi gerbang bagi gerak bebas al-ruh al-idafi sebagai mursid setiap jiwa. Hanya saja basiroh ini akan berfungsi optimal kalau seseorang selalu berada dalam takorubnya kepada Allah. Dengan basirohnya inilah ia akan sanggup untuk menembus kabut alam gaib dan menyikapkan segala hijab-hijab yang menjadi penghalangnya untuk kembali kepada Allah. Orang yang telah memfungsikan basirohnya serta mendaya gunakan ruh al-Muhammadnya sebagai lokus perjalanan spiritual, maka ia akan sanggup menembus semesta, karena letak Nur Muhammad itu sendiri berada di atas langit ketujuh, berada dalam arsinya yang menyatu sanding dengan Allah sendiri. Ia akan dapat kembali terserap dalam kesatuan nur esensial, sehingga ia dapat melihat apa yang belum pernah dilihat dan mengatasi semua penglihatan dan benda yang dapat dilihat. Menurut Al-Jailani, hal yang perlu dilakukan orang awam untuk membuka basirohnya adalah dengan mencari orang yang basirohnya sudah terbuka dan sudah didaya gunakan secara optimal. Hanya melalui orang yang mata hatinya sudah difungsikan secara semestinya, orang awam dapat memasuki dunia sufisme serta menunggu gilirannya untuk terbukanya pintu basiroh kepada Allah. Karena hanya dengan terbukanya basiroh inilah, maka ia dapat menjalani fungsi utamanya di dunia, yaitu untuk bermakrifatullah. Yang harus diingat adalah bahwa posisi ruh al-Muhammadiyah ini hanya dapat bertahan dan berfungsi pada pribadi Rasul, Nabi, Aulia, dan kekasih-kekasihnya. Maka sebenarnya tidak ada pilihan lain bagi diri kita masing-masing, kecuali hanya dengan berusaha semaksimal mungkin agar dapat menjadi hamba dan kekasih Allah. Tentu sempat muncul pertanyaan, mengapa ruh suci tersebut dikirim ke dunia yang fana ini? Ia dihantarkan ke tempat yang paling rendah agar ia mencari jalan kembali ke asalnya, yaitu berpadu dan berdampingan dengan Allah. Seperti ketika ia berada dalam pakaian daging, darah, dan tulang itu. Syekh Siti Jenar menyebutkan bahwa kehidupan daging dunia inilah yang merupakan alam kematian yang sesungguhnya, karena belum berpadu secara abadi dengan yang maha hidup, Al-Hayyu,
Melalui hati yang ada di dalam badan wadahnya, ia akan dapat selalu menanam, memelihara, dan memupuk benih kesatuan dan keesaan. Berusaha menyuburkan rasa berpadu dan berdampingan dengan Allah. Demikian menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah hakikat ruh suci. Adapun ganjaran bagi ruh suci, menurut Al-Jailani adalah melihat makhluk yang pertama dilahirkan. Ketika itu ia akan melihat keindahan Allah. Kepadanya diperlihatkan rahasia ilahiyah. Penglihatan dan pendengarannya menjadi satu. Tidak ada perbandingan. Tidak ada persamaan dengan sesuatu apapun. Dilihatnya kesatuan, jalal, kegagahan, kemurkaan. Dengan sifat jamal, keindahan, kecantikan Allah. Sifat jalal dan jamal menjadi satu dalam pandangannya. Inilah kunci kearifan dirinya sebagai buah dari makrifat dan hakikat yang telah disaksikan dan dialami oleh ruh suci. Ia mendapat karunia kebeningan dan kesucian batin berupa Safa al-Asrar, rahasia-rahasia suci yang melahirkan keberanian untuk menyatakan diri sebagaimana asalnya dan sebagaimana adanya, seperti dalam pengalaman Syekh Siti Jenar.